Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, nama saya Arbiwan Aspahani, NPM 1906113. Nama saya Nopal Nopiansyah Pratama, NPM 1906038. Dan satu lagi saudari Dede Jubaidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Jubaidah, NPM 1906096. Materi yang akan kami sampaikan adalah materi ke-8 yang berjudul Akhlak dalam Islam. Langsung saja kita ke materinya langsung. Berikut materinya. Kata akhlak yang berasal dari bahasa Arab, yaitu al-akhlak, yang berarti tabiat, perangai, dan kebiasaan. Banyak ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Salah satunya yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hanya aku yang diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Sedangkan dalam Al-Quran hanya ditemukan bentuk tunggal dari akhlak, yaitu khuluq, yang artinya sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, dalam kisah surat Al-Qalam surat 68 ayat keempat. Khuluq adalah ibarat dari kelakuan manusia yang membedakan baik dan buruk, lalu disenangi dan dipilih baik untuk dipraktekkan dalam perbuatan, sedangkan yang buruk dibenci dan dihilangkan. Sedangkan pengertian akhlak secara terminologi disampaikan oleh beberapa ahli, yaitu Pertama, menurut Farid Maruf, akhlak adalah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Kemudian menurut Ibnu Maskawi, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan menurut Johar ini, akhlak adalah ilmu yang mempelajari di dalamnya tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup. Meskipun beberapa perbedaan dalam mendefinisikan akhlak, namun dapat dipahami bahwa akhlak adalah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap ke dalam jiwa dan menjadi kepribadian. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Dalam pengertian sehari-hari, akhlak umumnya disamakan artinya dengan budi pekerti, kesusilaan, sopan santun, dan tidak berbeda pula dengan arti kata moral. Manusia akan menjadi sempurna jika mempunyai akhlak terpuji serta menjauhkan segala akhlak tercela. Secara kebahasaan, akhlak bisa baik dan juga bisa buruk, tergantung tata nilai yang dijadikan landasan atau tolak ukur. Di Indonesia, kata akhlak selalu berkonotasi positif. Orang yang baik sering disebut orang yang berakhlak, sementara orang yang tidak berlaku baik disebut orang yang tidak berakhlak. Adapun secara istilah, akhlak adalah sistem nilai yang mengatur pola sikap dan tindakan manusia. Sistem nilai yang dimaksud adalah ajaran Islam dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai sumbernya. Akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam diri manusia dan bisa bernilai baik ataupun buruk. Akhlak tidak selalu identik dengan pengetahuan, ucapan, maupun perbuatan. Tapi belum tentu ini didukung oleh keluhuran akhlak. Orang bisa bertutur kata lembut, manis, tetapi kata-kata bisa meluncur dari hati yang munafik. Dengan kata lain, akhlak merupakan sifat-sifat bawaan manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya. Selalu ada pada Al-Quran, selalu menandaskan bahwa akhlak itu baik atau buruknya akan memantul pada diri sendiri, atau akhlak kita akan berbalik pada diri kita sendiri. Kemudian nilai-nilai akhlak menurut sumber Islam, sumber untuk menentukan akhlak dalam Islam.
apakah termasuk akhlak yang baik atau mulia atau akhlak yang tercela. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi, baik dan buruk dalam Islam, ukurannya adalah baik dan buruk menurut kedua sumber tersebut, bukan baik dan buruk menurut ukuran akal manusia. Sebab jika ukurannya manusia, maka baik dan buruk itu berbeda-beda. Seseorang mengatakan ini baik, tetapi orang lain belum tentu menganggapnya baik. Begitupun sebaliknya, seseorang menyebutnya buruk, padahal yang lain bisa saja menyebutnya baik. Melalui kedua sumber ajaran Islam itulah dapat dipahami bahwa sifat sabar, tawakal, syukur, pemaaf, dan pemurah termasuk sifat-sifat yang baik. Sebaliknya dipahami juga bahwa sifat-sifat syirik, kufur, nifaq, ujub, takabur, hasad merupakan sifat-sifat yang tercela. Jika kedua sumber itu tidak menegaskan mengenai nilai dari sifat-sifat tersebut, akal manusia mungkin akan memberikan penilaian yang berbeda-beda. Namun demikian, Islam tidak menafikan adanya standar lain selain Al-Quran dan Sunnah. Untuk menentukan baik dan buruk akhlak manusia, standar lain yang dapat dijadikan untuk menentukan baik dan buruk adalah akal dan nurani manusia serta pandangan umum masyarakat. Dengan hati nuraninya, manusia dapat menentukan ukuran baik dan buruk, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan potensi dasar kepada manusia berupa tauhid. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dan sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhan? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu. Agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Kisah surat Al-A'raf ayat 172. Dan dalam surat lainnya Allah berfirman, yang artinya, maka handapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Agama yang lurus tetap kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kisah surat Ar-Rum ayat 30. Dengan fitrah tauhid itulah manusia akan menciptakan kesucian dan kecenderungan kepada kebenaran. Hati nuraninya selalu mendambakan dan merindukan kebenaran, ingin mengikuti ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. Karena kebenaran itu tidak akan mencapai kecuali dengan Allah sebagai sumber kebenaran yang mutlak. Namun demikian, harus diyakini bahwa fitrah manusia tidak selalu dapat berfungsi dengan baik. Pendidikan dan pengalaman manusia dapat mempengaruhi eksistensi fitrah manusia itu. Dengan pengaruh tersebut, tidak sedikit fitrah manusia menjadi kotor dan tertutup sehingga tidak lagi dapat menentukan baik dan buruk. Oleh karena itu, ukuran baik dan buruk tidak dapat diserahkan kepada hati nurani belaka, tetapi harus dikembalikan kepada wahyu yang menjamin kebenarannya. Yumar Ilyas. Akal pikiran manusia juga sama kedudukannya seperti hati nurani. Kebaikan atau keburukan diperoleh akal bersifat subjektif dan relatif. Karena itu akal manusia tidak dapat menjamin ukuran baik dan buruknya. Hal ini sama juga terjadi dalam pandangan masyarakat umum. Yang terakhir ini juga bersifat relatif, bahkan nilainya paling rendah dibandingkan kedua standar sebelumnya. Hanya saja masyarakat yang memiliki kebiasaan tradisi yang baik yang dapat memberikan ukuran yang lebih menjamin. Jadi dapat disimpulkan bahwa ukuran baik dan buruknya akhlak manusia bisa diperoleh melalui berbagai sumber. Dari sekian banyak sumber yang ada, hanyalah sumber Al-Quran dan Sunnah Nabi yang tidak diragukan kebenarannya. Sumber-sumber lain masih penuh dengan subjektivitas dan relativitas dengan mengenai ukuran baik dan buruknya. Karena itulah ukuran utama akhlak Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah yang sebenarnya merupakan bagian dari pokok ajaran Islam. Apapun yang diperintahkan oleh Al-Quran dan Sunnah pasti bernilai baik untuk dilakukan.
Sebaliknya, yang dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah pasti bernilai baik untuk ditinggalkan. Adapun kedudukan akhlak dalam Islam, Nabi Muhammad SAW dalam salah satu sabdanya mengisyaratkan bahwa kehadirannya di muka bumi ini membawa misi pokok untuk menyempurnakan akhlak mulia di tengah-tengah masyarakat. Misi Nabi ini bukan misi yang sederhana, tetapi misi yang agung. Ternyata untuk merealisasikannya membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni lebih dari 22 tahun. Nabi melakukannya mulai dari pembenahan akidah masyarakat Arab kurang lebih 13 tahun. Lalu Nabi mengajak untuk menerapkan syariah. Setelah akidahnya mantap dengan kedua sarana inilah, akidah dan syariah, Nabi dapat merealisasikan akhlak yang mulia di kalangan umat pada waktu itu. Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati tempat yang penting, sebagaimana individu maupun masyarakat dan bangsa. Sebab jatuh bangunnya suatu masyarakat tergantung kepada bagaimana akhlaknya. Apabila akhlak baik, maka sejahteralah lahir dan batin. Kejayaan seseorang terletak pada akhlaknya yang baik. Akhlak yang baik selalu membuat seseorang menjadi aman, tenang, dan tidak adanya perbuatan tercela. Agama Islam telah menempatkan akhlak mulia sebagai sifat yang paling sempurna, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai akhlak yang paling mulia dan membenci kebalikannya. Sebagaimana dalam hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai perkara-perkara yang mulia dan membenci perkara-perkara yang rendahan. Hadis riwayat Tibrani. Dengan demikian dapat kita pastikan bahwa akhlak termasuk ibadah, karena tidak ada satupun perkara yang dicintanya kecuali dia masuk bagian ibadah dan perkara penting dalam agama. Rasulullah SAW bersabda dan menegaskan bahwa akhlak merupakan ibadah yang agung yang dapat mengangkat harkat derajat seorang mukmin. Berdasarkan hadis, sesungguhnya seorang mukmin dapat meraih derajat orang yang sholat dan puasa karena akhlaknya yang bagus. Hadis riwayat Abu Daud. Karena perkaranya yang agung dan penting, membuat syariat yang mulia ini tidak luput untuk memperhatikan masalah akhlak. Bahkan boleh kita tegaskan bahwa agama ini seluruhnya adalah akhlak. Imam Ibnu Qayyim berkata, agama ini seluruhnya adalah akhlak. Barang siapa memperbaiki akhlaknya, maka baik pula agamanya. Islam adalah agama yang selalu mengajarkan dan menganjurkan berakhlak mulia. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang lain mengerjakan kebaikan serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kisah surat Al-A'raf ayat 199. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahkan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Kisah surat At-Tahrim ayat 6. Pentingnya akhlak dalam Islam dan kehidupan manusia. Akhlak merupakan garis pemisah antara yang berakhlak dengan orang yang tidak berakhlak. Akhlak juga merupakan roh Islam, di mana agama tanpa akhlak sepertinya hal manusia hidup tapi mati. Karena itu misi yang dibawa Rasulullah ialah membina kembali akhlak manusia yang telah runtuh sejak zaman Nabi terdahulu. Penyembahan berhala oleh pengikutnya yang telah menyeleweng. Selain itu, pada zaman jahiliyah akhlak manusia benar-benar dalam kehancuran, dengan mewarisi peragai umat terdahulu dengan tradisi meminum arak, membuang anak, membunuh, melakukan kezoliman, menindas kaum yang lemah, dan lain-lain. Dengan ini sebenarnya maka mereka tidak berakhlak dan tidak ada bedanya dengan manusia yang beragama. Akhlak yang merupakan ciri kelebihan di antara manusia adalah karena ia adalah lambang kesempurnaan iman, ketinggian takwa dan kealiman seorang manusia yang berakal. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud orang yang sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Akhlak sebagai pengekal suatu umat. Kekalnya suatu umat juga karena kukuhnya akhlak, dan runtuhnya suatu umat itu karena lemahnya akhlak.
Hal itu juga dijelaskan dalam kisah-kisah sejarah manusia terdahulu melalui Al-Quran seperti kisah kaum Nabi Lut, Samud, kaum Nabi Ibrahim, Bani Ismail, dan yang lainnya. Umat yang berakhlak tinggi dan senantiasa berada di bawah keridhaan dan perlindungan Allah ialah seperti umat yang seperti di Madinah pada zaman Rasulullah. Ketiadaan akhlak yang baik dalam kehidupan individu maupun masyarakat akan mempengaruhi berbagai krisis baik dari internal maupun eksternal. Seperti halnya krisis dari diri, keuntungan rumah tangga baik dalam hal keluarga maupun negara. Seperti yang Presiden Prancis pernah katakan, kekalahan Prancis tangan Jerman disebabkan caranya runtuh moral dan akhlak. Pencerminan diri seorang sering digambarkan melalui tingkah laku atau akhlak yang ditunjukkan. Seperti dalam pepatah Jawa, yang artinya orang itu dihormati dari apa yang dia katakan. Secara tidak langsung, seorang yang berakhlak baik akan bertingkah laku baik. Tingkah laku yang dimaksud itu baik perbuatannya maupun perkataannya. Sudah barang tentu kita hidup di masyarakat yang besar, maka akhlak yang menjadi suatu tomak untuk berinteraksi dengan masyarakat agar tercipta masyarakat yang kondusif dan penuh kerahmatan. Orang yang berakhlak baik juga akan disukai atau diteladani dan menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela yang menyebabkan dibencinya dan dijauhi sesama, sehingga dapat terputuslah tali silaturahmi antar umat yang menjadikan perpecahan. Akhlak tidak bisa dibeli atau dinilai dengan rupiah karena perwujudannya ada dalam diri seseorang tersebut yang merupakan hasil didikan dari orang tua atau pengasuh yang sejak kecil mengasuhnya, dan tidak bisa dilepas pula dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena pada dasarnya akhlak mulia secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkah laku kehidupan sehari-harinya sehingga seterusnya. Akhlak itu seperti pondasi dalam sebuah masyarakat. Jika pondasinya baik dan kuat, maka akan kukuhlah dan tegaklah masyarakat itu. Namun jika pondasinya lemah, maka robohlah apa yang dibina di atasnya. Akhlak menjadi sangat penting karena merupakan pondasi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika memulai pembentukan masyarakat Islam. Syekh Muhammad Abu Jahrah dalam kitabnya Tanjim al-Islam lil Mutajma menyatakan bahwa budi pekerti atau moral yang baik adalah satu-satunya asas yang paling kuat untuk melahirkan manusia yang berhati bersih, ikhlas dalam hidup, amanah dalam tugas, cinta kepada kebaikan dan benci kepada kejahatan. Dengan adanya akhlak, diharapkan manusia itu memiliki kehidupan Islami sebagai berikut, seperti meneladani perilaku Nabi dalam mempraktikkan akhlak mulia, sehingga menjadi uswah hasanah yang diteladani oleh sesama berupa sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Dalam melakukan kegiatan hidup harus senantiasa didasarkan pada niat yang ikhlas dalam wujud amal-amal soleh dan ihsan, serta menjauhkan diri dari akhlak yang tercela yang menyebabkan dibenci dan dijauhi oleh sesama. Dimanapun bekerja dan menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari, harus benar-benar menjauhkan diri dari perbuatan korupsi dan kolusi seperti praktik-praktik buruh lain yang merugikan hak-hak publik dan membawa kehancuran dalam kehidupan dunia. Akhlak bertujuan menjadi manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi dan sempurna dan membedakannya dari makhluk-makhluk yang lainnya. Sedangkan pelajaran akhlak atau ilmu akhlak bertujuan mengetahui perbedaan perangai manusia yang baik dan buruk, agar manusia dapat memegang perangai-perangai yang baik dan menjauhkan diri dari perangai yang jahat, sehingga terciptalah tata tertib dalam pergaulan masyarakat yang hendak dikendalikan oleh akhlak. Ialah tindakan lahir manusia, tetapi karena tindakan lahir itu tidak akan terjadi jika tidak didahului oleh gerak-gerik batin, yaitu tindakan hati, maka tindakan batin dan gerak-gerik hati pun
termasuk yang diatur oleh akhlak manusia. Jika setiap orang dapat menguasai tindakan batinnya, maka dapatlah ia menjadi orang yang berakhlak baik. Tegasnya, baik buruk itu tergantung kepada tindakan hatinya. Dalam hadis Arba'in An-Nawawi dituliskan bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, dan ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh itu ada segumpal daging, yang apabila baik maka baik pula amalnya, dan apabila buruk maka buruk pula amalnya. Dan ketahuilah bahwa ia adalah hati. Dasar akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah. Tingkah laku Nabi Muhammad merupakan contoh suri teladan bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dalam Al-Quran banyak ayat yang mengandung pesan akhlak yang mulia. Misalnya pesan akhlak yang terdapat pada perintah sholat, yaitu agar manusia dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran atau Alkitab, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pesan akhlak yang terdapat pada perintah puasa, yaitu agar manusia senantiasa bertakwa kepada Allah dalam mengendalikan diri dari dorongan hawa nafsu, menimbulkan sifat iba dan kasih sayang kepada orang yang hidupnya dalam kekurangan, menjaga dirinya dari perbuatan keji, tidak mau mengadakan pertengkaran, dan lain sebagainya. Dalam hadis Nabi juga dijelaskan bahwa orang yang tidak meninggalkan kata-kata bohong, maka nilai pahala puasa orang demikian itu tidak diisi Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pesan akhlak yang terdapat perintah zakat, yaitu agar seseorang dapat menyucikan dirinya dari sikap kikir dan tidak mau bersyukur. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pesan akhlak yang terdapat pada perintah ibadah haji, yaitu agar selama mengerjakan ibadah haji tidak melakukan perbuatan tercela seperti berkata tidak sopan, mencaci maki, bertengkar. Selain itu, ibadah haji juga dapat mendidik seorang yang menunjukkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi kecintaannya kepada orang lain. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197, haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niat dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantah di dalam masa mengerjakan haji, dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Jika dilihat dari sifatnya, akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji ada dalam bahasa Arab sering disebut dengan akhlak mahmudah, akhlakul mahmudah. Akhlak terpuji merupakan perbuatan yang dilakukan menurut akal dan syariat Islam. Sedangkan seorang muslim, kita harus mempunyai akhlak terpuji, karena akhlak terpuji merupakan sifat Rasulullah SAW yang harus kita teladani. Dengan meneladani akhlak terpuji, kita bisa menjaga harga diri dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak terpuji misalnya cinta Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tua dan menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim, bersikap jujur, sabar, tawakal, rajin, ramah, hemat,
optimis, ridho terhadap pemberian Allah, dan pemaaf, kasih sayang, menempati janji, menjauhkan diri dari makanan haram, menyayangi binatang, dan lain sebagainya. Sifat-sifat terpuji inilah harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Allah berfirman dalam Quran surat At-Tin ayat 4-6 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka yang tiada putus-putusnya. Akhlak tercela dalam bahasa Arab sering disebut dengan akhlakul majmumah. Akhlak tercela merupakan segala perilaku atau perbuatan yang tidak terpuji. Sebagai seorang muslim, kita tidak patut berakhlak tercela. Sebaliknya, kita sepatutnya berakhlak yang terpuji dan mulia. Untuk itu kita perlu mengetahui apa saja yang termasuk ke dalam akhlak yang tercela. Akhlak tercela itu banyak sekali macamnya. Ada yang bersifat buruk bagi diri sendiri maupun buruk bagi orang lain. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa manusia ditunjuki dua pilihan jalan, yaitu fujur, jahat, dan takwa. Orang-orang yang memilih fujur akan mencerminkan akhlak yang tercela dalam hidupnya. Sebaliknya, orang-orang yang mengambil jalan takwa akan menampakkan akhlak yang terpuji di setiap perangai dan tingkah laku. Akhlak, ruang lingkup akhlak. Akhlak terhadap Allah adalah yang diartikan sebagai sikap dan perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Khalik. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk berakhlak kepada Allah, dan kegiatan menanamkan nilai-nilai akhlak kepada Allah yang sesungguhnya akan membentuk pendidikan keagamaan. Di antaranya iman, yaitu iman sikap batin merupakan penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ihsan. Ihsan yaitu kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hadir bersama manusia dimanapun ia berada. Takwa yaitu sikap yang sadar penuh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi manusia. Yang selanjutnya adalah ikhlas. Ikhlas yaitu sikap murni dalam tingkah laku dan perbuatannya, semata-mata demi memperoleh keridhaan Allah. Selanjutnya adalah tawakal. Tawakal yaitu sikap yang senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh harapan kepadanya. Yang selanjutnya adalah syukur. Syukur yaitu sikap yang penuh rasa terima kasih atas penghargaannya. Yang selanjutnya adalah sabar. Sabar yaitu sikap yang tabah menghadapi segala kepahitan hidup. Adapun akhlak Rasulullah SAW. Contoh akhlak Rasulullah: yang pertama, mencintai dan memuliakannya. Yang kedua, menghormati dan memuliakan Rasulullah, mengikuti dan menaati segala ajaran kepada kita, mengucapkan sholawat dan salam untuk Rasulullah. Adapun akhlak terhadap sesama manusia, yang pertama adalah silaturahmi, yang kedua persaudaraan atau ukhuwah, yang ketiga persamaan atau al-musyawah, yang keempat adalah adil, yang kelima baik sangka, yang keenam adalah rendah hati, yang ketujuh tepat janji, yang kedelapan lapang dada, yang kesembilan dapat dipercaya, yang ke-10 hemat, dan yang ke-11 adalah dermawan. Adapun akhlak terhadap lingkungan hidup. Alam adalah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi beserta isinya. Allah melalui Al-Quran mewajibkan kepada manusia untuk mengenal alam semesta beserta isinya. Manusia sebagai khalifah diberi kemampuan oleh Allah untuk mengelola bumi dan mengelola alam semesta.
Manusia diturunkan ke bumi untuk membawa rahmat dan cinta kasih kepada alam seisinya. Oleh karena itu, manusia mempunyai tugas dan kewajiban terhadap alam sekitarnya, yakni memakmurkan, mengelola, dan melestarikan alam. Sebagaimana dalam firman-Nya, Dia menciptakan kalian dari bumi dan menjadikan kalian sebagai pemakmurnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Kemudian ada juga akhlak untuk diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri ini adalah sikap seorang terhadap diri pribadinya yang baik, itu jasmani sifatnya atau rohaninya. Kita harus adil dalam memperlakukan diri kita dan jangan pernah memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau bahkan membahayakan jiwa seseorang. Sesuatu dapat membahayakan diri kita itu bersifat psikis, misalkan iri, dengki, munafik, dan lain-lain. Itu semua dapat membahayakan jiwa kita. Semua itu merupakan penyakit hati yang harus dihindari. Cara untuk memiliki akhlak terhadap diri sendiri itu kita harus sirik atau jujur atau selalu benar untuk melawan kata dusta dan bohong. Kemudian harus amanah yang artinya dapat dipercaya. Kemudian istiqomah yang merupakan sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Kemudian ada iffah, yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik dan memelihara kehormatan diri dari segala hal yang dapat merendahkan dan merusak harga diri. Kemudian tawadu, yaitu artinya rendah hati, kebalikan dari sombong atau takabur, tidak memandang dirinya lebih hebat dari orang lain. Kemudian malu dalam bahasa Arab artinya al-haya, adalah sikap untuk menahan segala kecenderungan berbuat keburukan, zolim, dan tindakan kemaksiatan lainnya. Kemudian sabar, bermakna menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena menghadap ridho Allah. Kemudian menjadi orang yang pemaaf adalah sikap yang suka memberi maaf terhadap kesalahan orang lain tanpa menunggu orang bersalah itu meminta maaf. Kemudian adapun akhlak kepada sama manusia itu seperti akhlak kepada tetangga atau masyarakat, di antaranya tidak menyakiti tetangga dan bermurah hati, memulai salam, bermuka berseri-seri, kemudian memberikan penghormatan yang istimewa, kemudian menerima uzur atau permohonan maaf, menasihati dengan lemah lembut, menutupi aib, bersikap ramah tamah. Kemudian adapun aspek-aspek yang mempengaruhi akhlak, ada tingkah laku manusia. Sikap seorang boleh jadi tidak digambarkan dalam bentuk perbuatan atau cermin perilaku sehari-hari, tapi adanya kontradiksi antara sikap dan tingkah laku. Juga insting dan naluri dalam ilmu. Akhlak atau insting berarti akal pikiran. Akal dapat memperkuat akidah, namun harus ditutupi dengan ilmu, amal, dan takwa kepada Allah. Naluri merupakan asa atau tingkah laku perbuatan manusia. Naluri dapat diartikan sebagai kemauan tak sadar yang dapat melahirkan perbuatan mencapai tujuan tanpa berpikir ke arah tujuan. Kemudian ada nafsu. Nafsu berasal dari bahasa Arab, itu nafsu yang artinya niat. Nafsu ialah keinginan hati yang kuat, merupakan kumpulan dari kekuatan amanah dan syahwat yang ada pada manusia. Kemudian ada adat dan kebiasaan. Adat menurut bahasa ialah aturan yang lazim diikuti. Adat adalah suatu pandangan hidup yang mempunyai ketentuan yang objektif. Kebiasaan adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sendirinya, tetapi masih dipengaruhi oleh akal dan pikiran. Ada juga kehendak dan takdir. Kehendak merupakan kemauan atau keinginan dan harapan yang keras. Adapun kehendak itu berfungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu yang merupakan kekuatan dari dalam hati. Kehendak mempunyai dua macam perbuatan, yaitu perbuatan pendorong dan perbuatan penolak. Perbuatan yang mendorong yakni kadang-kadang mendorong kekuatan manusia supaya berbuat seperti membaca, menulis, mengarang, dan lain-lain. Ada juga perbuatan menjadi penolak, terkadang mencegah perbuatan tersebut seperti melarang berkata atau berbuat. Sedangkan takdir yaitu
ketetapan Allah yang sudah ditetapkan Allah sebelumnya, atau nasib manusia. Secara bahasa, takdir ialah ketentuan jiwa, yaitu suatu peraturan tertentu yang telah dibuat Allah, baik aspek struktur atau aspek fungsional untuk segala hal yang ada di alam semesta. Garis takdir itu goib bagi manusia, tak seorang pun mengetahui takdirnya sendiri. Keutamaan akhlak, ada beberapa keutamaan akhlak. Yang pertama adalah berat timbangannya di akhirat. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa orang yang mempunyai akhlak yang terpuji akan dihisab di akhir kelak nanti. Amal manusia akan dihisab, tidak ada satu yang diletakkan pada timbangan di hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia ini dapat mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Yang kedua, dicintai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diutus ke dunia tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dari itu Rasulullah SAW akan mencintai orang yang berakhlak baik. Yang ketiga, mempunyai kedudukan yang paling tinggi. Seorang yang mempunyai akhlak yang terpuji dan budi pekerti yang baik akan mempunyai kedudukan yang paling tinggi di akhirat kelak. Yang keempat adalah dijamin rumah di surga. Mempunyai akhlak yang mulia sangatlah penting bagi seorang muslim. Keutamaannya, mempunyai akhlak yang mulia sangat besar. Salah satunya adalah jaminan atau imbalan sebuah rumah di surga nanti. Sekian dari kelompok kami, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.